Mikel Arteta nampaknya ingin meniru filsafat yang keluar dari mulut Sir Alex Ferguson. Opa Fergie pernah berkata, menyerang akan membuatmu memenangkan permainan, tapi pertahanan akan membuatmu memenangkan gelar. Filsafat inilah yang mampu mengantarkan Arsenal masih konsisten berada di puncak klasemen. Padahal The Gunners sendiri tengah dalam krisis bek tengah setelah kehilangan duet kunci mereka, yakni William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Arteta pun kembali melakukan inovasi taktik dengan mengembalikan posisi Jurrien Timber ke bek tengah. Cetak gol cuma merangkum seberapa tangguh pertahanan Arsenal tanpa William Saliba dan Gabriel Magalhaes sebagai berikut. Hilangnya duet menyala Saliba-Magalhaes. Arsenal terus mengandalkan duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba di jantung pertahanan. Buktinya duo bek tangguh ini selalu menjadi kunci permainan Mikel Arteta sejak tahun 2022. Hasilnya terbilang cukup memuaskan dengan catatan 43 nirbobol sejak musim 2022-2023. Di musim ini saja duet Magalhaes dan Saliba mampu memberikan 7 clean sheet untuk Arsenal. Belum lagi keduanya juga menjadi awal bagi serangan Arsenal. Jamie Carragher sampai-sampai takjub bukan main dan menyebut Saliba Magalhaes mirip dengan duo Vidic Ferdinand. Jika mereka bertahan bersama, kita akan menyebut Saliba dan Gabriel dalam napas yang sama dengan duet terbaik di era saya, yakni Nemanja Vidic dan Rio Ferdinand. Ucap legenda Liverpool tersebut. Selain Carragher, Rio Ferdinand juga mengatakan hal serupa. Legenda Manchester United ini menyebut nggak ada duet bek tengah yang jauh lebih baik dari Saliba dan Gabriel. Ya, saya pikir mereka adalah yang terbaik di Eropa. Mereka telah membuktikannya dalam beberapa musim terakhir. Mereka solid, tangguh, dan bisa bermain dengan berbagai gaya. Namun Arsenal harus menghadapi ujian besar dengan absennya duet kunci pertahanan Arteta ini. Magalhaes sendiri menderita cedera otot saat memperkuat timnas Brazil di jeda November kemarin. Keadaan ini semakin diperparah lantaran Saliba juga ikut-ikutan cedera sebelum melawan Chelsea. Mikel Arteta selaku pelatih pun dibuat pusing 7 keliling dengan cedera keduanya. Baik Saliba dan Magalhaes disebut-sebut akan absen hingga akhir Desember mendatang. Menepinya Saliba Magalhaes langsung memberikan dampak negatif untuk Arsenal. Contoh nyatanya terlihat dari pertandingan kontra Chelsea di pekan ke-13 lalu. Arteta mau nggak mau harus memasang duet Christian Mosquera dan Piero Hincapié yang nggak pernah main bareng. Hasilnya sudah jelas lini pertahanan Arsenal kelabakan karena duet yang belum padu. The Gunners malah kesulitan mengantisipasi serangan Chelsea yang bermain dengan 10 orang. Lebih sakitnya lagi, Arsenal kebobolan lebih dulu lewat skema bola mati yang sering dibanggakan. Saat menyerang melalui corner, Arsenal juga nggak berdaya melawan Chelsea. The Gunners kehilangan Saliba yang biasanya mengganggu pergerakan kiper lawan dan Gabriel yang datang menjemput bola. Situasi ini membuktikan ucapan Joko. Dia menyebut Arsenal akan kehilangan kesempatan juara akibat kehilangan Gabriel Saliba. Saya tidak melihat kelemahan apapun dalam tim mereka. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka adalah jika Saliba atau Gabriel mengalami cedera. Kejeniusan Mikel Arteta, inovasi taktik. Kritik Joko seakan langsung menyadarkan Mikel Arteta akan kekurangan timnya. Ex tangan kanan Pep Guardiola ini langsung merombak gaya permainannya yang menghasilkan taktik baru. Perubahan besar sang pelatih mulai terlihat pada pertandingan kontra Brentford. Arteta menugaskan duet Christian Mosquera dan Piero Hincapié untuk bermain lebih dalam. Duo ini sebelumnya tampil ringkih saat ditahan imbang oleh Chelsea 1-1. Namun Arteta langsung menyadari kesalahannya karena memainkan kedua bek ini dengan taktik yang terlalu agresif. Hasilnya duet ini mampu membawa Arsenal hanya menerima satu ancaman ke gawang selama 45 menit. Bahkan Hincapié sampai mendapatkan rating 7,6 berkat kokohnya pertahanan yang dikawal. Akan tetapi duo ini nggak bertahan lama setelah Mosquera harus ditarik karena cedera.
Pada akhirnya Arteta harus memutar otak dengan memainkan Jurien Timber kembali menjadi bek tengah. Padahal pemain asal Belanda ini terakhir kali bermain di posisi tersebut 11 bulan yang lalu. Akan tetapi Timber mampu membuktikan fleksibilitasnya di lini pertahanan Arsenal. Bek kelahiran Utrecht ini bermain kokoh dengan 4 sapuan bola. Selain itu, Timber juga aktif dalam membantu serangan dengan akurasi umpan hingga 96%. Mikel Arteta sampai menyebut Timber sebagai bek tengah fenomenal dan bisa menjadi solusi di saat krisis. Luar biasa, bagi saya dia fenomenal di semua lini. Saya pikir dia telah membawa levelnya dan level tim ke dimensi yang berbeda. Timber menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan setimnya yang lain. Di lain sisi, Arteta juga melakukan eksperimen di lini pertahanan dengan memainkan Ben White. Ini menjadi penampilan kedua bagi Ben White di sepanjang Premier League musim sekarang. Akan tetapi, Ben White mampu tampil mengesankan. Buktinya, ex-Brighton ini memberikan assist bagi tandukan Mikel Merino saat pertandingan baru memasuki babak awal. Kehadiran Ben White juga buat lini serang Brentford tampil sangat buruk selama laga. Buktinya Kevin Skate nggak sekalipun mampu memenangkan duel melawan bek asal Inggris ini. Tercatat White mampu memenangkan 10 duel baik melawan Skate ataupun Dengo Outara. Penampilan gemilangnya ini membuat dirinya dinobatkan sebagai man of the match kontra Brentford. Di sisi lain, kemenangan tersebut juga menambah catatan clean sheet David Raya sebanyak 8 kali dari 14 laga. Sepatu sneakers pria dan wanita bisa kamu dapatin mulai dari 78 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kunci mempertahankan konsistensi demi juara. Kejeniusan Arteta menemukan inovasi baru bisa menjadi kunci untuk memenangkan gelar juara di musim ini. Pelatih asal Spanyol itu rela menghilangkan sikap keras kepalanya demi ambisi tersebut. Seperti diketahui, The Gunners selalu dikenal sebagai tim yang bermain cantik tapi nggak pernah juara. Nampaknya stigma ini mulai bergeser di mana Arteta lebih mementingkan pertahanan. Jauh sebelum melawan Brentford, Arsenal sudah menerapkan permainan lebih bertahan. Arteta membiarkan pasukan Vincent Kompany untuk menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya di luar nalar, di mana serangan Arsenal selalu menciptakan peluang berbahaya. Di Rotten juga kesulitan menembus duet tangguh The Gunners yakni William Saliba dan Christian Mosquera. Sementara laga menghadapi Brentford, lagi-lagi pertahanan Arsenal mencatatkan nirbobo. Laga ini menjadi bukti kalau ugly win bukanlah aib lagi untuk The Gunners. Setelah unggul 1-0 lewat Mikel Merino, Arsenal tak lagi bernafsu untuk membombardir pertahanan Brentford. Gol kedua yang dicetak Bukayo Saka itu pun berawal dari kesalahan penjaga gawang. Kawim Him Kelleher malah mengantisipasi bola yang mengarah ke gawangnya sendiri. Statistik menyebutkan Arsenal sudah mulai menurunkan temponya sejak menit ke-70. Dengan cara-cara pragmatis, Arsenal kini semakin nyaman duduk di puncak klasemen Liga Inggris. Meriam London unggul 5 angka dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Presentase juara Arsenal juga meningkat pesat seperti yang dilaporkan superkomputer milik Opta. Nggak tanggung-tanggung, Opta memprediksi The Gunners juara hingga 80,19%. Nampaknya Arteta mencoba mengikuti filsafat yang keluar dari mulut Sir Alex Ferguson. Opa Fergie pernah berkata, "Attacks wins you game, but defense wins you title." Dengan pertahanan yang rapat, Arsenal diprediksi bisa mengakhiri kutukan runner-up pada musim ini. Sepatu running dari brand SC bisa kamu dapetin diskonnya hingga 40%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan seberapa tangguh pertahanan Arsenal tanpa duet menyala William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Bagaimana pendapatmu? Akankah dengan pertahanan dan filosofi yang penting menang, Arsenal bisa mengangkat gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.